Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Firman Ali Ridho, dari Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, Fakultas Kehutanan. Berhubung saya dari Fakultas Kehutanan, di video kali ini saya akan bercerita sedikit tentang contoh aplikasi penginderaan jauh di kehutanan. Mari simak videonya. Contoh aplikasi penginderaan jauh di kehutanan. SIG atau Sistem Informasi Geografis. Untuk Indonesia, SIG sedikit banyak telah digunakan umumnya untuk bidang lingkungan, khususnya bidang kehutanan. Pada awalnya perkembangannya di Indonesia, SIG hanya digunakan untuk tujuan pembuatan peta, yaitu pembuatan peta-peta digital. Tapi saat ini telah jauh berkembang, di mana SIG telah digunakan untuk analisis perubahan penggunaan lahan, deforestasi, analisis daerah-daerah rawan kebakaran hutan, analisis habitat suatu satwa, dan banyak lagi. Penggunaan data penginderaan jauh mempunyai beberapa kelebihan. Pertama, liputan, coverage. Citra penginderaan jauh biasanya mencakup area cukup luas. Misalnya, satu scan citra Landsat meliputi area seluas 185 kali 185 sama dengan 3,50 juta hektar. Dibandingkan dengan selembar potret udara 23 cm kali 23 cm skala 1:50.000 hektar. Kedua, data digital. Citra penginderaan jauh dapat diperoleh dalam bentuk digital, sehingga data tersebut dapat diolah secara digital dengan menggunakan komputer. Hal ini akan memberikan hasil yang lebih konsisten dan proses yang lebih efisien. Ketiga, periode tersedianya data. Data citra dapat diperoleh secara periodik, misalnya setiap 16 hari untuk Landsat TM dengan teratur, sehingga tersedianya data pada setiap periode dapat terjamin. Di samping itu, dengan tersedianya data secara periodik tersebut, gejala perubahan alam, pola perubahan hutan, terjadinya kerusakan hutan, pertumbuhan hutan, dan sebagainya dapat dipelajari. Keempat, murah atau cost efektif. Dengan cakupan wilayah yang luas, maka biaya pengadaan citra persatuan luas menjadi lebih murah. Hutan yang mempunyai peranan penting secara ekologi, ekonomi, dan sosial perlu diketahui kondisinya secara periodik agar hutan dapat dikelola dengan tetap memelihara dan mempertahankan manfaatnya secara lestari dan berkelanjutan. Beberapa contoh penggunaan SIG di kehutanan. Yang pertama, perencanaan pengangkutan hasil tebangan. Untuk mengidentifikasi jumlah kayu yang bisa ditebang dari suatu wilayah hutan di daerah pegunungan dan diangkut ke industri pengolahan dengan biaya yang optimum, perlu menetapkan lokasi dan desain sistem pembalakan atau logging dengan sistem kabel, serta merencanakan jaringan jalan angkutan. Yang kedua, tata guna hutan. Untuk menetapkan apakah suatu kawasan hutan perlu ditetapkan sebagai hutan lindung atau tidak, perlu dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria dan skor yang ada, nilai curah hujan, kelerengan, jenis tanah, dan ketinggian. Yang ketiga, monitoring dan pengawasan. Dengan mengkombinasikan peta areal HPH, peta RKT, dan citra satelit terbaru, maka dengan menggunakan SIG dapat diketahui apakah pemegang HPH telah melakukan penerbangan liar di luar blok tebangan yang diizinkan. Yang keempat, deforestasi dengan mengkombinasikan peta batas kawasan hutan dan citra satelit dengan bantuan SIG dapat diketahui besarnya perubahan kawasan hutan menjadi non-hutan, dan dengan menggunakan perhitungan didapatkan data laju deforestasi dari kawasan hutan, baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Kebakaran hutan SIG telah digunakan untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan yang rawan akan kebakaran dengan mengoverlay dan menganalisis beberapa data biofisik seperti curah hujan, temperatur, dan RH. Yang terakhir, rehabilitasi lahan gerakan. Rehabilitasi lahan dapat
dilakukan dengan berhasil guna apabila didapatkan informasi yang akurat baik spasial maupun non-spasial dari kawasan-kawasan kritis yang perlu direhabilitasi. Terima kasih. Baik, itu saja cerita saya sedikit tentang contoh aplikasi penginderaan jauh di kehutanan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.